Halo Sobat Interest 043, kembali lagi bersama kami, Popeye, Podcast KPPN Palangkaraya. Bersama saya Gitya Hening Adibahasna, selaku host pada episode Popeye kali ini. Topik yang akan kita bahas pada episode kali ini sangat menarik dan tidak kalah menariknya nih dengan episode sebelumnya, yaitu tentang langkah-langkah akhir tahun 2025. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai batas penyampaian SPM ke KPPN sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan nomor 17 PB 2025. Nah, sebelum itu mari kita sambut narasumber pada episode kali ini, yaitu Mas Kolis, salah satu pegawai KPPN Palangkaraya. Selamat siang Mas Kolis. Selamat siang Mbak Diba. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Mas? Kembali lagi baik, dengan Mbak. Semoga Sobat Interest gak bosan ya dengan saya karena 2 episode berturut-turut ini. Iya, tentu saja ya Sobat Interest sudah tidak asing lagi dengan Mas Kolis karena beliau mengisi Popeye pada episode sebelumnya yang membahas mengenai pendaftaran kontrak atau adendum kontrak sesuai dengan Perdirjen nomor 17 2025. Nah, tidak jauh berbeda dengan topik yang sebelumnya, yang membedakan kali ini adalah mengenai penyampaian SPM berdasarkan Perdirjen tersebut. Bagi Sobat Interest yang sudah lama berkecimpung di bagian keuangan di kantor masing-masing, pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya SPM. Namun bagi Sobat Interest yang baru saja bergabung menjadi pejabat perbendaharaan, pasti belum familiar dengan apa itu SPM. Nah, mari kita bahas secara umum terlebih dahulu dengan Mas Kolis. Jadi bisa dijelaskan sedikit nih Mas tentang apa itu SPM? Baik Mbak Diba. Surat Perintah Membayar atau SPM itu adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. Nah, SPM ini diajukan oleh Satuan Kerja ke KPPN melalui aplikasi Sakti. Setelah PPSPM melakukan OTP, maka SPM otomatis akan terkirim ke Saktibun. Kemudian SPM tersebut akan diproses oleh petugas KPPN untuk segera diterbitkan SP2D. Nah, SPM ini ada banyak sekali jenisnya. Yang pertama, gaji. Gaji itu sendiri aja ada gaji induk, gaji susulan, gaji terusan, kekurangan gaji, dan lain-lain. Kemudian ada SPM non-gaji dan SPM LS banyak penerima yang biasanya digunakan untuk pembayaran belanja barang atau pembayaran honor. Kemudian ada SPM UP, SPM GUP, TUP, PTUP. Kemudian ada SPM gaji lainnya yang digunakan untuk pembayaran uang lembur dan uang makan. SPM penghasilan PPNPN dan yang tidak kalah penting adalah SPM kontraktual. Wah, ternyata banyak sekali jenis-jenis SPM itu ya Mas ya. Namun masing-masing SPM itu harus digunakan sesuai dengan peruntukannya ya Sobat Interest. Nah, mari kita bahas satu persatu. Jadi SPM yang rutin diajukan setiap bulannya adalah salah satunya SPM gaji. Nah, pada per 17 ini apakah mengatur tentang SPM ini Mas? Tentu saja Mbak. Untuk SPM gaji, untuk gaji bulan November dan Desember diajukan seperti biasanya ya Mbak, yaitu paling lambat diajukan ke KPPN pada tanggal 15 setiap bulannya. Namun ada perlakuan khusus untuk pengajuan SPM gaji bulan Januari 2026. Kalau biasanya Satker baru mengajukan rekon gaji pada bulan berkenaan, namun untuk rekon gaji bulan Januari sudah dapat dilakukan pada tanggal 17 November 2025, dan untuk SPM gaji induk Januari hanya dapat diajukan pada tanggal 1 sampai dengan 8 Desember 2025. Lumayan cepat juga ya Mas ya untuk pengajuannya, karena biasanya SPM gaji induk itu diajukan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 bulan berkenaan. Tapi untuk yang gaji induk bulan Januari itu hanya diberikan waktu 8 hari kalender sesuai dengan yang diatur pada per 17 tahun 2025, begitu ya Mas ya? Benar Mbak, karena periode pengajuan yang dikasih semakin pendek, maka Sobat Interest kami harapkan dapat mengatur strategi tentang kapan waktu yang tepat untuk mengajukan, karena semakin cepat mengajukan semakin baik. Tidak perlu ditunda-tunda ya Sobat Interest sampai hari terakhir baru mengajukan, itu kalau bisa segera saja. Nah ya, itu bisa diingat-ingat lagi ya Sobat Interest.
Itu kan tadi membahas tentang gaji induk ya Mas ya. Kalau untuk SPM penghasilan PPN bagaimana Mas? Apakah juga sama seperti gaji induk pegawai PNS? Untuk yang SPM penghasilan PPNPN bulan Januari 2026 diajukan paling lambat tanggal 8 Desember, sama seperti pengajuan gaji induk bulan Januari. Namun, untuk pembayaran penghasilan PPNPN yang dibayarkan di bulan Desember, maka pengajuan paling lambat tanggal 15 Desember 2025 dengan melampirkan SPTJM. Kalau tadi kita sudah membahas tentang gaji induk, kemudian penghasilan PPNPN, yang tidak kalah penting adalah pembayaran tunjangan kinerja. Kalau tunjangan kinerja bagaimana Mas? Kalau tukin, untuk pembayaran yang tukinya dibayarkan tanggal 1 Januari 2026, pengajuannya paling lambat diatur yaitu tanggal 19 Desember 2025. Pembayaran gaji induk, penghasilan PPNPN dan tukin yang dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2026 pada SPM wajib tercantum tanggal SPM adalah tanggal 1 Januari dan wajib menggunakan DIPA tahun 2026. Wah, informasi yang sangat penting untuk dicatat ya Sobat Interes ya. Jangan sampai terlambat untuk mengajukan SPM gaji ini. Selain itu ada SPM apa lagi nih Mas yang perlu dibahas? Ada yang berbeda nih Mbak untuk pembayaran uang lembur dan uang makan. Sobat Interes, pembayaran uang makan dan uang lembur bulan Desember dibayarkan menggunakan mekanisme UP atau TUP. TUP bagi yang satker yang membutuhkan UP lebih besar daripada UP-nya untuk membayarkan hak pegawai ini. Kemudian gimana kalau satker yang memiliki bendahara pengeluaran namun belum mengajukan UP TUP? Nah, satker harus segera mengajukan UP atau TUP ke KPPN paling lambat tanggal 3 Desember. Nah, kemudian SPM UP dan TUP tersebut paling lambat diajukan 5 Desember. Jadi penting sekali bagi Sobat Interes yang memiliki bendahara wajib mempersiapkan perhitungan kebutuhan uang makan dan uang lembur bulan Desember untuk mempersiapkan apakah perlu TUP atau enggak nih, karena pengajuannya paling lambat adalah 3 Desember. Wah, berarti penting sekali nih ya bagi Sobat Interes untuk memproyeksi apakah ada pegawai yang akan mengajukan cuti ataupun ada pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas di bulan Desember. Betul sekali Mbak Diba. Aduh, tadi kan disebutkan bagi satker yang memiliki bendahara. Iya. Lalu bagaimana dengan satker yang tidak memiliki bendahara pengeluaran, Mas? Baik Mbak, untuk satker yang tidak memiliki bendahara, maka uang lembur dan uang makan diajukan dengan mekanisme LS banyak penerima. Namun untuk bulan Desember dibagi menjadi 2 SPM, yaitu SPM untuk pembayaran uang makan dan uang lembur tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 Desember dan SPM pembayaran uang makan dan uang lembur tanggal 16 sampai dengan tanggal 31 Desember. Nah, kedua SPM tersebut diajukan paling lambat tanggal 18 Desember, mohon maaf, 18 Desember. Yang membedakan dari dua itu adalah SPM untuk pembayaran tanggal 16 sampai dengan tanggal 31 Desember itu diajukan dengan melampirkan SPTJM. Oh, jadi begitu ya Mas. Jadi untuk bagi sobat yang tidak memiliki bendahara, maka wajib mengajukan 2 SPM LS banyak penerima yang penerimanya adalah pegawai itu sendiri. Nah, kemudian selain itu kan ada SPM kontraktual ya Mas ya, yang biasanya memiliki nominal yang sangat besar. Nah, itu untuk perlakuannya bagaimana Mas? Untuk SPM kontraktual pastinya juga memiliki batas waktu pengajuan terakhir ya ke KPPN. Pertama, untuk kontrak yang memiliki BAST atau BAKP tanggal 16 sampai dengan tanggal 31 Oktober, paling lambat diajukan tanggal 7 November 2025. Kemudian kontrak dengan BAST atau BAKP tanggal 1 sampai dengan 15 November diajukan paling lambat tanggal 21 November. Kemudian kontrak dengan BAST atau BAKP tanggal 16 sampai dengan 30 November diajukan paling lambat tanggal 5 Desember dan seterusnya. Nah, pengajuan terakhir SPM kontraktual pembayaran ke penyedia adalah tanggal 23 Desember 2025. Jadi semakin mendekati akhir bulan Desember, waktu pengajuan SPM kontraktual ini semakin mepet ya dikasihnya gitu Mbak. Jadi Sobat Interes harus terus memantau tanggal-tanggal penting ini supaya SPM yang diajukannya tidak terlambat.
Waduh, tadi kan pembayaran terakhir itu tanggal 23 Desember ya Mas ya. Lalu bagaimana dengan kontrak yang perkiraan penyelesaian pekerjaannya itu baru selesai di akhir Desember, misalkan tanggal 31 Desember, itu bagaimana Mas? Nah, untuk pekerjaan yang diperkirakan selesai pada periode antara 23 Desember sampai dengan 31 Desember, maka Sobat Interest harus terlebih dahulu mengajukan SPM penampungan Erpata paling lambat tanggal 23 Desember. Setelah pekerjaan selesai, nah baru itu Sobat Interest dapat mengajukan SPM pembayaran Erpata sebagai pembayaran langsung ke penyedia. Wah, penjelasan yang sangat mudah dipahami ya Mas ya. Saya yakin Sobat Interest yang menonton podcast episode kali ini jadi mengetahui apa saja yang harus dilakukan terkait penyampaian SPM ke KPPN. Nah, Sobat Interest bisa sambil sering-sering melihat nih Perdirjen nomor 17 tahun 2025 ini ya Sobat ya. Mungkin sebelum episode Popeye kali ini berakhir, apakah ada yang ingin disampaikan Mas? Izin menambahkan satu reminder ya kepada Sobat Interest semuanya, yang telah mengajukan SPM batas waktu sesuai dengan batas waktu di Per 17. Namun SPM-nya kami kembalikan gitu, Mbak. Sobat Interest masih dapat mengajukan SPM perbaikan paling lambat 2 hari kerja setelah SPM tersebut dikembalikan. Misal SPM gaji induk kan terakhir tanggal 8 Desember ya, Mbak. Namun masih ada kendala di suppliernya misalnya ya. Nah, Sobat Interest masih dapat mengajukan SPM perbaikan sampai dengan tanggal 10 Desember. Kalau di tanggal 8 Desembernya kami kembalikan gitu. Oh iya. Kemudian apabila baru mengajukan lewat dari tanggal 2 hari kerja itu, lewat dari tanggal 10 Desember, maka Sobat perlu mengajukan permohonan dispensasi penyampaian SPM di luar batas waktu ke Kanwil DJPB. Setelah mendapatkan dispensasi dari Kanwil DJPB, maka Sobat Interest harus segera mengajukan SPM dalam waktu 2 hari kerja setelah tanggal surat persetujuan penyampaian SPM di luar batas waktu. Terima kasih atas remindernya ya Mas Kolis ya. Jadi Sobat Interest setelah mendapatkan surat persetujuan dispensasi penyampaian SPM di luar batas waktu oleh Kanwil DJPB, maka Sobat Interest harus segera mengajukan SPM perbaikannya ya, karena kita sudah memberikan dispensasi nih 2 hari kerja untuk perbaikannya namun lewat. Nah, itu juga kita kasih keringanan nih untuk mengajukan SPM itu 2 hari kerja setelah tanggal surat persetujuannya ya. Nah, dari penjelasan yang disampaikan oleh Mas Kolis sangat mudah dipahami dan pastinya Sobat Interest juga terbantukan dengan informasi yang diberikan pada episode podcast kali ini. Sepertinya ini kita sudah sampai di penghujung acara ya Mas ya. Sebelumnya saya selaku host mengucapkan terima kasih kepada narasumber kami, Mas Kolis, yang telah bersedia menyampaikan informasi yang sangat penting bagi Sobat Interest. Sama-sama Mbak. Ya, terima kasih ya Mas ya. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa KPPN Palangkaraya berkomitmen penuh dalam mendukung WBK dan WBBM, dan semua layanan KPPN Palangkaraya tidak dipungut biaya sepeser pun atau Rp0. Nah baik, sebagai penutup saya Gitiah Hening Adibahasna selaku host dan juga Mas Kolis selaku narasumber kami. Kami akan pamit undur diri, sampai jumpa di episode Popeye selanjutnya. Dadah.